Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah kaifiyah atau tata cara merawat jenazah. Ini merupakan materi lanjutan, yaitu tentang masalah mensolati jenazah dan juga memakamkannya. Wa aqallu sholati utawi paling sithik nyolati. Wa aqallu sholati utawi paling sithik nyolati alaihi ing atase mayit iku ayan wiya yen to niat. Ayan wiya yen to niat sapa musolli atau orang yang mensolati. Niat fi'al las sholati ing lakoni salat alaihi ing atase mayit. Wal fardu lan niat fardu. Wa yu'ayyanu lan nentokake sapa musolli. Wa yaqulu lan ngucap sapa musolli Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar. Wa huwa utawi musolli iku qaimun wong kang ngadeg ing qadara lamun mampu sapa musolli. Summa yaqra'u nuli maca sapa musolli al-Fatihata ing surat al-Fatihah. Summa yaqulu nuli ngucap sapa musolli Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar. Summa yaqulu nuli ngucap sapa musolli Allahumma sholli ala Muhammadin ing lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Summa yaqulu nuli ngucap sapa musolli Allahu akbar ing Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma Gusti ighfir kula aturi ngapura. Ighfir kula aturi ngapura sapa jenengan lahu maring mayit warham lan mugi melasi sapa jenengan hu ing mayit. Summa yaqulu nuli ngucap musolli Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar. Assalamualaikum. Wala budalan ora kena ora tegese wajib fiha ing dalem salat apa sing wajib min syurutis sholati sanging pira-pira syarate salat wa tarkul mubtilati lan ninggal pira-pira perkara kang batalake. Di sini menjelaskan bahwa paling sedikitnya mensolati jenazah di situ adalah ayyan biya fi'las sholati alaihi, yaitu ketika seseorang atau orang yang mensolati jenazah ini dia niat mensolati jenazah dan juga mengucapkan kata fardu meskipun di situ tidak menambahkan lafaz fardu kifayatin. Ya. Ini tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah orang yang mensolati itu harus menentukan. Menentukan bagaimana? Menentukan di sini dalam rangka adalah untuk membedakan antara mayit yang hadir maupun mayit yang gaib. Karena terkadang di situ mayitnya tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana? Maka statusnya di situ adalah gaib. Contohnya misalkan kita sedang mensolati jenazahnya seorang ulama yang ada di Timur Tengah misalkan, atau di daerah yang lain misalkan. Padahal kita ini di sini, maka di situ statusnya kita mensolati jenazah yang gaib. Maka ketika seperti itu bagaimana? Harus ditentukan, harus ditambah kata al-ghaibi. Ya. Tusalli ala hadzal mayyiti.
fardhu kifayatin, misalkan ya, di situ ada tambahan al-ghaib. Sholli ala hadzal mayyiti al-ghaibi fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Ini tentang masalah niat. Setelah itu bagaimana? Seseorang yang mensolat tersebut itu membaca takbir. Tentunya di sini tentang masalah niat itu sunnahnya itu talafut. Sunnahnya itu niatnya dilafadzkan. Ya, dilafadzkan pakai apa? Pakai lisan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membantu hati kita supaya bisa hadir ketika membaca takbir. Posisi dari mensolati jenazah itu dengan cara berdiri manakala mampu. Tapi kalau tidak mampu bagaimana? Ya sebisanya. Boleh duduk, boleh sambil berbaringan. Apakah bisa orang mensolati jenazah dengan cara berbaring? Yaitu bisa. Itu bagi seseorang yang di situ misalkan dia dalam kondisi sakit, ya. Dia kepengen mensolati salah satu keluarganya. Misalkan dia dalam prakteknya mensolati di hujrohnya, di kamarnya. Ini boleh saja. Jadi Islam itu tidak membebani umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah takbir tersebut, kemudian dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Tidak usah membaca iftitah, tidak usah, langsung Al-Fatihah. Karena tujuan daripada sholat di sini adalah dalam rangka mensolati jenazah. Setelah baca Fatihah bagaimana? Kemudian membaca sholawat. Paling sedikitnya di situ Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sedikit. Sempurnanya ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya, fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu takbir dan baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir dan baca salam. Ini merupakan paling sedikitnya mensolati jenazah. Karena di sini ada paling sedikit, maka di situ yang kita lakukan di situ sebelum salam. Ya, di situ ada sebelum tersebut itu ada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ta'atahu wa filana walahu di situ. Kemudian takbir. Kemudian Allahumma fillahu tadi ya. Kemudian setelah itu baru salam. Itu yang kita lakukan. Namun ketika di situ hanya seperti ini gambarannya, yaitu membaca niat, kemudian baca Fatihah, membaca sholawat, kemudian membaca Allahumma fillahu, kemudian salam, itu sudah cukup. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam masalah mensolati jenazah, bahwa sholat jenazah itu statusnya sama dengan sholat biasa, baik itu yang sunnah maupun yang fardu. Maksudnya biasa itu apa? Yaitu tentang masalah syarat-syaratnya sama, harus suci ya, sama, harus menutup aurat. Juga sama dalam masalah hal yang membatalkan sholat. Misalkan kentut ya batal sholatnya, atau berbicara misalkan itu ya batal juga. Jadi apa yang dilakukan di dalam sholat jenazah, yaitu tentang masalah syarat maupun hal yang membatalkannya, itu sama halnya yang dilakukan di dalam sholat yang lainnya. Wa qallu dafni. Kemudian apakah seorang wanita itu boleh mensolat jenazah? Boleh. Karena sholat jenazah disebut itu bukan hanya untuk laki-laki. Jadi khitabnya itu bukan untuk laki-laki saja, melainkan juga untuk perempuan. Karena di situ kata-katanya adalah pakai kata muslim.
ya muslim. Ketika dikatakan muslim maka di situ memasukkan juga seorang muslimah. Namun di dalam kenyataan yang ada di daerah kita itu jarang sekali seorang wanita yang ikut mensolatkan jenazah ya. Tetapi jangan diyakini bahwasanya itu bagi seorang perempuan tidak boleh, bukan. Tetapi di situ seorang perempuan itu juga termasuk bagian daripada orang muslim. Wa aqallu dafni khufratun. Wa aqallu dafni utai paling sithike memakamkan. Khufratun iku ruangan taktumu kang bisa ngumpet, yang bisa menyembunyikan. Taktumu kang bisa ngumpet, bisa menyembunyikan apa khufrah rohadahu ing gandane mayit. Rohadahu ing gandane mayit wa tahrusulan bisa njaga apa khufrah hu ing mayit minas sibai sanggeng hewan buas. Wa yusannu lan den sunatake apa ayu amika yen to den jerukake. Apa ayu amika yen to den jerukake apa khufrah qadra komantin ing kadar ing kira-kira sak ngadegan. Qadra komantin ing kadar utawa kira-kira sak ngadegan wa basdaten lan sak pengawe sak tulambian tangan. Wa yuwasa'u lan den jembarake apa kubur. Wa yuwasa'u lan den jembarake apa kubur. Wa yajibu lan wajib apa taujihuhu ngedepake mayit. Apa taujihuhu ngedepake mayit ilal kiblati maring arah kiblat. Nah, sekarang kita membahas tentang masalah kondisi dari makam tersebut. Jadi kondisi dari makam tersebut itu luasnya paling sedikitnya di sini adalah wa aqallu dafni khufrah taktumu rohadahu, yaitu suatu lubang di mana lubang tersebut itu dapat menjaga bau dari si mayit supaya bau tersebut ini tidak bisa keluar. Ya terserah tentang masalah kedalamannya. Yang penting di situ dapat menjaga apa? Bau dari si jenazah sehingga orang-orang ini tidak tersakiti karena bau tersebut. Terlebih ketika di situ makamnya itu ada di sekitar perumahan misalkan. Ini jika makam tersebut terlalu apa? Terlalu dangkal, katakan di situ hanya misalkan ya. Misalkan di situ setinggi seorang mayat yang tidur tadi, ditambahkan sedikit misalkan. Ini nanti masih ada baunya. Terlebih di situ ketika nantinya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut itu keluar. Karena seorang jenazah itu ketika beberapa hari ini apa yang ada di dalam perutnya itu semuanya akan keluar, sehingga nanti di situ akan menyebabkan bau yang tidak enak. Sehingga dengan hal tersebut ini dapat mengganggu masyarakat di dalam masalah udaranya. Wa tahrusu binasibai. Kemudian lubang yang di situ gambarannya adalah dapat menjaga jenazah tersebut dari hewan buas. Ini kalau misalkan digambarkan hanya beberapa sentimeter misalkan ya, tidak katakan hanya 30 cm atau bahkan 40 cm misalkan ya. Ini nanti kalau ada hewan buas yang lapar bisa dimakan itu orang. Ya. Ini. Oleh karena itu harus didalamkan. Oleh karena itu di sini disunahkan wa yusannu ayu amika qadraka madan wa bastadir. Jadi kesunatan dalam masalah memakamkan jenazah yaitu suatu galian yang di situ dengan kadar setinggi orang secara umum ya. Ini bukan orang yang di situ termasuk orang yang pendek, bukan. Tapi di situ gambarannya adalah orang secara umum, kemudian ditambahkan satu lampian. Jadi orang berdiri ditambahkan satu lampian, ini sudah termasuk dalam ya. Nah, sudah dalam sekali itu ya.
Ini kesunatan seperti itu. Sehingga ketika dalam prakteknya seperti itu, ini tidak ada hewan buas yang dapat menjangkau. Kemudian bau dari jenazah tersebut juga tidak mungkin untuk keluar. Kenapa? Sudah dalam, ya, sudah dalam. Ini hukumnya adalah sunnah. Tentang masalah makamnya, dalamnya itu bentuknya bagaimana itu terserah, karena di situ ada yang modelnya makamnya ditaruh di tengah, ya, di tengah, ya, yang mana tengahnya di situ modelnya adalah tengahnya modelnya jelubang, ada yang di situ ditaruh di sebelah pinggir, ya, misalkan ini makam sini, ini taruh di sebelah sini, ya, sebagaimana yang ada di daerah Arab, ya, di Arab sana itu seperti itu gambarannya. Jadi bebas. Yang penting di situ tentang masalah kedalamannya ini adalah dapat menjaga dari hewan buas dan baunya ini tidak bisa keluar. Kemudian wajibu taujihu ilal qiblah. Kewajiban di dalam masalah memakamkan di situ harus menghadap ke arah kiblat. Ini hukumnya wajib. Karena wajib, ini dalam beberapa kitab pernah saya buka itu, ya, terutama dalam Fiqhul Islami di situ menjelaskan bahwa ketika ada seorang jenazah yang mana di dalam masalah memakamkannya itu tidak menghadap ke arah kiblat, maka wajib untuk nafsu, untuk digali, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Itu keterangan seperti itu. Namun di situ ada catatan. Apa catatannya? Manakala di situ mayatnya belum berubah. Ini ada yang seperti itu. Ada yang di situ malah tetap wajib untuk menghadapkan ke arah kiblat. Jadi ada khilaf ulama di situ, ya. Jadi untuk yang catatan tersebut ini merupakan pendapat yang paling sedikit, yaitu dengan catatan apa tadi? Manakala jenazah tersebut itu belum berubah. Ini. Oke, tentang masalah menghadap ke arah kiblat. Ini tadi kan hukumnya wajib. Ada suatu kisah di dalam kitab ini juga, ya, bahwa ada seorang yang di situ termasuk seorang yang alim, ya, termasuk orang alim. Dia itu selama berpuluh-puluh tahun mengajar. Namun di situ karena amalnya ada yang salah, akhirnya di situ menyebabkan mayatnya yang awalnya menghadap ke arah kiblat ini bisa berpaling. Ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Summa qala faslun wa tajibu az-zakatu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.